Suami saya menyelipkan sebuah amplop coklat ke dalam map dokumen yang harus saya bawa ke rapat pemegang saham. Ia tersenyum, mengatakan, "Itu berkas terakhir yang perlu saya tanda tangani di depan seluruh dewan." Saya berpura-pura percaya, tapi malam sebelumnya saya sudah membuka amplop itu diam-diam. Isinya bukan berkas. Isinya adalah surat pengakuan palsu, seolah-olah ditulis tangan oleh saya sendiri. Berisi pengakuan bahwa saya menggelapkan dana perusahaan selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu satu hal. Tanda tangan di surat itu memang mirip tanda tangan saya. Tapi saya tahu persis siapa yang belajar meniru goresan tangan saya selama ini. Dan saya tahu di brankas mana yang asli disimpan. Pagi itu juga, sebelum berangkat ke rapat, saya menukar isi map. Lalu, saya duduk paling tenang di ruangan itu, menunggu suami saya sendiri membacakan surat yang akan menghancurkannya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Dan jangan lupa, tekan tombol like serta subscribe. Karena hari ini, kita akan menyaksikan sebuah pembalikan yang jarang terjadi. Seorang perempuan yang direncanakan hancur di ruang rapatnya sendiri, justru membalik setiap papan catur, sampai orang-orang yang menggali kuburnya jatuh lebih dulu ke dalamnya. Nikmati ceritanya sampai akhir. Nama saya Laras. Usia saya 41 tahun. Saya pemilik dan direktur utama sebuah perusahaan distribusi farmasi di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun perusahaan ini dari sebuah gudang kecil sewaan di Bekasi, sampai menjadi salah satu distributor terbesar di kota ini. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 tahun terakhir, saya memilih menutup mata terhadap banyak hal, demi satu kata yang dulu saya anggap suci. Rumah tangga. Suami saya bernama Bagas. Ia 5 tahun lebih muda dari saya. Ketika kami menikah, ia hanya seorang manajer pemasaran di perusahaan lain. Saya mencintainya karena ia terlihat sederhana, penuh ambisi, dan selalu berkata bahwa ia bangga memiliki istri sekuat saya. Saya percaya, saya bahkan mengangkatnya menjadi direktur operasional di perusahaan saya sendiri. Saya berikan ia mobil, jabatan, dan akses ke hampir semua urusan penting. Saya pikir itu adalah bentuk cinta. Sekarang saya tahu, itu adalah pisau yang saya asah sendiri. Lalu saya serahkan gagangnya ke tangan yang salah. Semuanya berjalan baik selama beberapa tahun. Sampai perempuan itu datang. Namanya Sinta. Ia sekretaris pribadi Bagas. Usianya baru 27 tahun. Cantik, licin, dan pandai membaca situasi. Saat pertama kali Bagas memperkenalkannya, saya tidak menaruh curiga sama sekali. Saya hanya melihat seorang karyawan muda yang rajin. Padahal, di balik senyum manisnya, ada rencana yang jauh lebih besar dari sekedar mencuri suami orang. Perubahan itu datang perlahan, seperti retak halus di dinding yang tidak kita sadari, sampai atapnya runtuh. Awalnya hanya sikap Bagas yang mendingin. Ia mulai jarang pulang. Katanya banyak urusan di luar kota. Saat pulang pun, ia tidur membelakangi saya, sibuk dengan ponselnya yang selalu ia balik agar layarnya tidak terlihat. Lalu ada hal lain yang lebih mengganggu. Beberapa staf keuangan yang setia kepada saya mulai berbisik. Mereka melapor bahwa ada aliran dana besar yang keluar dari rekening perusahaan menuju rekening-rekening yang tidak jelas. Nilainya bukan main, ratusan juta berulang kali. Dalam beberapa bulan. Saya masih ingat malam ketika Bu Ratna, kepala keuangan saya yang sudah ikut sejak perusahaan ini masih di gudang Bekasi, datang ke ruangan saya dengan wajah pucat. Ia meletakkan setumpuk mutasi rekening di atas meja saya. Bu Ratna berkata pelan, "Bu Laras, saya tidak berani diam saja. Ini bukan pengeluaran wajar. Semua otorisasinya lewat Pak Bagas." Saya menatap angka-angka itu. Dada saya terasa dingin. Tapi saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya hanya berkata, "Simpan ini, jangan bilang siapa-siapa." Anggap Bu Ratna tidak pernah menunjukkan ini kepada saya. Malam itu, saya sadar satu hal. Kebaikan seorang istri di mata orang yang salah dianggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Saya mulai memperhatikan, diam-diam, sabar,
Seperti seorang pemburu yang tahu bahwa langkah terburu-buru hanya akan menakuti buruannya. Saya perhatikan bagaimana Sinta mulai berani. Ia datang ke kantor dengan tas bermerek yang harganya setara gaji sekretaris selama setahun. Ia mengenakan jam tangan mahal. Ia bahkan mulai memakai parfum yang sama dengan yang saya cium samar di kerah kemeja Bagas. Suatu sore, saya melihat mereka berdua di lobi. Mereka tidak melihat saya. Sinta menyandarkan tubuhnya ke arah Bagas, tertawa. Lalu menyentuh dasi suami saya dengan gerakan yang terlalu akrab untuk seorang bawahan. Bagas tidak menepis, ia justru tersenyum. Dengan senyum yang sudah bertahun-tahun, tidak pernah ia berikan kepada saya. Saya berdiri di balik pilar lobi. Saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin, sedingin lantai marmer yang saya pijat. Di titik itu, saya paham. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Perselingkuhan hanya masalah hati yang sedang terjadi di perusahaan saya jauh lebih berbahaya. Ini adalah perampokan. Yang belum saya tahu saat itu adalah mereka tidak berniat sekedar mencuri uang. Mereka berniat mencuri seluruh hidup saya. Dan mereka sudah menyiapkan cara agar sayalah yang masuk penjara, bukan mereka. Beberapa hari kemudian, Bagas tiba-tiba berubah manis. Ia pulang lebih awal. Ia membawa buket bunga. Ia memijat bahu saya sambil berkata bahwa ia menyesal telah sibuk belakangan ini. Laras, katanya lembut, aku merasa kita perlu memperbaiki semuanya. Aku ingin mengajakmu ke rapat pemegang saham bulan ini bersama-sama. Aku ingin Dewan melihat kita solid sebagai pasangan dan sebagai pemimpin perusahaan. Dulu, kalimat itu mungkin akan membuat saya terharu. Sekarang, kalimat itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Karena saya tahu, Bagas tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan tersembunyi. Saya tersenyum. Saya berkata bahwa saya senang sekali. Saya berkata bahwa saya juga ingin memperbaiki semuanya. Padahal, sejak malam itu, saya sudah berhenti menjadi istri yang mudah dibohongi. Saya kembali menjadi Laras yang membangun perusahaan ini dengan tangan kosong. Dan Laras yang itu tidak pernah kalah 2 kali. Malam itu, sebelum saya mulai menyusun rencana balasan, saya duduk lama di ruang kerja saya, menatap foto lama di dinding. Foto itu diambil 12 tahun lalu. Di dalamnya, saya berdiri di depan sebuah gudang kecil yang catnya mengelupas. Di sebuah gang sempit di Bekasi. Wajah saya masih muda, kurus, lelah. Tapi mata saya menyala. Itu hari pertama saya membuka usaha distribusi obat. Hanya dengan modal pinjaman dan 1 mobil bak terbuka bekas. Saya ingat betul rasa lantai gudang yang lembab saat saya tidur di sana. Karena tidak sanggup membayar kontrakan sekaligus gudang. Saya ingat bagaimana saya sendiri yang mengangkat kardus-kardus obat, menyetir sendiri, menagih sendiri, menangis sendiri ketika ada pelanggan yang menipu. Tidak ada yang membantu saya. Tidak ada suami. Tidak ada warisan. Hanya saya dan tekad saya. Perusahaan yang hari ini dipandang megah di kawasan Sudirman itu lahir dari keringat perempuan yang tidur di gudang lembab. Dan kini, seorang laki-laki yang tidak pernah tahu susahnya membangun apapun, hendak merampasnya dengan sehelai surat palsu, dibantu oleh seorang perempuan yang bahkan belum lahir ketika saya mulai berjuang. Menatap foto itu, sesuatu di dalam diri saya mengeras. Bukan kebencian, tetapi harga diri. Harga diri seorang perempuan yang menolak membiarkan hasil hidupnya dirampas oleh 2 orang yang menganggapnya bodoh. Saya berbisik pada perempuan muda di dalam foto itu. Tenang. Aku tidak akan membiarkan mereka menghapusmu. Keesokan harinya, saya berpapasan langsung dengan Sinta di koridor kantor. Ia berjalan dengan dagu terangkat, seolah kantor ini sudah menjadi miliknya. Ketika melihat saya, ia tidak lagi menunduk hormat seperti dulu. Ia menatap saya dari atas ke bawah dengan senyum meremehkan. "Bu Laras," katanya, "kelihatannya ibu capek sekali akhir-akhir ini." Mungkin memang benar kata Mas Bagas. Ada masanya seorang perempuan harus tahu diri. Kapan waktunya mundur? Saya berhenti. Saya menatapnya. Karyawan lain yang lewat menahan langkah. Terkejut mendengar seorang sekretaris berani berbicara seperti itu
kepada pemilik perusahaan. Saya bisa saja meledak. Saya bisa saja memecatnya di tempat. Tapi itu justru akan merusak rencana saya. Maka saya hanya tersenyum tipis. Kamu tahu, Sinta, kata saya pelan. Saya sudah melihat banyak orang datang ke perusahaan ini dengan dagu terangkat. Dan saya juga sudah melihat banyak dari mereka pergi dengan kepala tertunduk. Waktu selalu tahu siapa yang pantas berdiri dan siapa yang harus jatuh. Senyum Sinta memudar sedikit. Ia tidak mengerti maksud saya. Ia pikir itu hanya gertakan perempuan tua yang putus asa. Ia berbalik dan pergi, kembali mengangkat dagunya. Saya membiarkannya. Karena saya tahu, semakin tinggi seseorang mengangkat dagunya di atas fondasi yang rapuh, semakin keras ia akan jatuh nanti. Setiap penghinaan yang saya terima dalam hari-hari itu, saya ubah menjadi bahan bakar. Saya tidak membalas satu pun secara langsung. Saya menyimpannya, karena saya sedang menyiapkan satu balasan tunggal yang akan membayar lunas semuanya sekaligus. Di depan mata semua orang yang mereka harap akan menyaksikan kejatuhan saya. Rapat pemegang saham perusahaan diadakan setiap 3 bulan sekali. Di rapat itu, seluruh dewan direksi, para pemegang saham minoritas, dan komisaris berkumpul. Laporan keuangan dibacakan. Keputusan besar diambil. Bagi saya, rapat itu adalah jantung perusahaan. Bagi Bagas dan Sinta, rapat itu ternyata dipilih sebagai panggung untuk mengeksekusi saya. 2 minggu sebelum hari itu, saya mulai memasang mata dan telinga saya sendiri. Saya minta Bu Ratna diam-diam mengumpulkan seluruh jejak transaksi mencurigakan. Saya minta bagian IT, seorang anak muda bernama Fajar, yang dulu saya biayai kuliahnya, untuk menyimpan salinan seluruh log persetujuan digital di perusahaan, tanpa sepengetahuan siapapun. Saya tidak tahu persis bentuk jebakan yang mereka siapkan, tapi saya tahu bentuknya pasti ada. Dan kecurigaan saya terbukti pada suatu malam, 3 hari sebelum rapat. Malam itu, saya pulang lebih larut dari biasanya. Rumah gelap. Saya pikir Bagas sudah tidur, tapi dari celah pintu ruang kerjanya ada cahaya. Saya mendekat tanpa suara. Pintu itu sedikit terbuka. Saya melihat Bagas duduk di meja kerjanya. Di depannya ada setumpuk kertas. Dan di sampingnya duduk terlalu dekat ada Sinta. Sinta sedang memegang pena. Ia sedang menyalin sesuatu berulang-ulang di atas selembar kertas. Saya menahan napas. Saya menajamkan pandangan. Ia sedang berlatih menulis tanda tangan saya. Di meja itu ada fotokopi tanda tangan saya yang diperbesar. Sinta menirunya, coretan demi coretan, sampai gerakannya lancar. Bagas mengawasi. Sesekali mengangguk. Sesekali berbisik memberi arahan. Lalu, saya mendengar suara Bagas, pelan, tapi cukup jelas untuk menembus keheningan rumah. Sudah hampir sempurna, katanya. Sekali surat pengakuan ini keluar di depan dewan, semua akan percaya Laras yang menggelapkan uang. Reputasinya hancur. Dia masuk penjara. Dan perusahaan jatuh ke tanganku sebagai suami yang sah. Sinta terkikik. Lalu, ke tangan kita. Mas, ke tangan kita. Bagas mengulang. Saya berdiri di balik pintu itu. Dan seluruh tubuh saya membeku. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya semua kepingan itu jatuh ke tempatnya. Mereka tidak hanya mencuri uang perusahaan. Mereka memindahkan uang itu ke rekening-rekening gelap, lalu berencana menaruh seluruh jejak kejahatan itu ke atas nama saya. Surat pengakuan palsu itu adalah paku terakhir di peti mati saya. Begitu saya menandatanganinya, atau begitu tanda tangan palsu itu muncul, saya akan menjadi satu-satunya tersangka. Dan Bagas, sang suami yang malang, akan berdiri di depan kamera dengan air mata buaya, mengambil alih semua yang pernah saya bangun. Saya mundur perlahan. Saya kembali ke kamar. Saya berbaring, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa hancur. Saya merasa jernih. Air mata yang sempat menggenang di sudut mata saya menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih kuat. Kemarahan yang tenang. Kemarahan seorang perempuan yang tahu persis
di mana setiap kartu berada. Menurut kalian, jika kalian ada di posisi saya malam itu, masih pantaskah bertahan diam? Tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu, berapa banyak dari kalian yang pernah merasakan dihianati oleh orang yang paling dipercaya. Karena esok paginya, saya berhenti menjadi korban. Saya mulai menjadi pemburu. Keesokan harinya, saya bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyiapkan sarapan. Saya mengantar Bagas dengan senyuman. Saya bahkan memuji dasi yang ia kenakan. Tapi begitu ia keluar dari pintu, senyum saya lenyap. Saya menelpon satu orang, namanya Pak Hendra. Ia pengacara perusahaan sekaligus sahabat mendiang ayah saya. Orang yang saya percaya melebihi siapapun di dunia ini. Pak Hendra, kata saya butuh bantuan. Dan saya butuh kita bergerak sangat rapi, sangat sunyi. Sebelum rapat pemegang saham 3 hari lagi, di seberang telepon, suara berat Pak Hendra terdengar tenang. Ceritakan, Laras. Saya dengarkan, maka saya ceritakan semuanya. Dalam 3 hari itu, saya bekerja seperti mesin yang dingin dan presisi. Bersama Bu Ratna, saya menyusun ulang seluruh peta aliran dana. Setiap rupiah yang keluar dari perusahaan menuju rekening gelap. Kami catat. Kami cocokkan tanggalnya dengan log persetujuan digital yang disimpan Fajar. Dan hasilnya sangat jelas. Setiap transaksi mencurigakan itu diotorisasi menggunakan akun milik Bagas, bukan akun saya. Bagas dan Sinta membuat satu kesalahan fatal. Mereka begitu sibuk memalsukan tanda tangan saya di atas kertas, sampai lupa bahwa di dunia digital, jejak tidak bisa dipalsukan semudah itu. Setiap klik persetujuan meninggalkan sidik waktu, alamat, perangkat, dan identitas akun. Dan semua jejak itu mengarah ke satu orang, suami saya. Pak Hendra membawa seorang ahli forensik keuangan. Diam-diam, di sebuah ruangan sewaan jauh dari kantor. Kami menyusun sebuah bundel bukti. Tebal, rapi, tidak terbantahkan. Tapi saya tahu, bukti saja tidak cukup. Bagas cerdik. Ia bisa saja berkelit, menyatakan akunnya diretas, mengatakan, sayalah yang mengatur semua ini untuk menjebaknya. Saya butuh sesuatu yang lebih. Saya butuh dia mengakuinya sendiri, di depan semua orang, tanpa bisa mundur. Maka saya merancang sebuah panggung. Panggung yang sama persis dengan yang mereka siapkan untuk saya. Hanya saja, kali ini, sayalah sutradaranya. Ada satu malam dalam masa persiapan itu yang tidak akan pernah saya lupakan. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, datang berkunjung ke rumah. Selama ini, hubungan kami dingin. Ia tidak pernah benar-benar menyukai saya. Karena menurutnya, saya terlalu sibuk bekerja. Terlalu mandiri. Tidak seperti menantu yang ia bayangkan. Ia lebih suka menantu yang penurut, yang bergantung pada anak lelakinya. Malam itu, tanpa saya duga, Bu Sumarni sudah dihasut oleh Bagas. Ia masuk ke rumah dengan wajah tidak senang, lalu duduk di ruang tamu, dan memanggil saya seperti memanggil pembantu. Laras, katanya tajam. Bagas cerita, kamu sudah mulai tidak becus mengurus perusahaan. Katanya keuangan berantakan gara-gara kamu. Sebagai istri, kamu itu harusnya mendukung suami, bukan malah bikin malu keluarga. Saya berdiri di depannya. Saya tahu persis dari mana angin busuk ini berhembus. Bagas sengaja menanam cerita palsu ke telinga ibunya, agar nanti ketika saya jatuh, bahkan keluarganya sendiri akan menyalahkan saya. Bu, kata saya, tenang. Apa ibu yakin cerita yang ibu dengar itu benar? Anak saya tidak mungkin bohong, bentaknya. Kamu ini yang selalu merasa paling hebat karena punya uang. Perempuan kalau terlalu pintar cari uang, ujung-ujungnya lupa kodratnya. Sudah, mundur saja dari perusahaan. Serahkan pada Bagas. Dia laki-laki. Dia lebih pantas memimpin. Setiap kata itu menusuk. Perusahaan yang saya bangun sendiri dari gudang lembab oleh perempuan ini disebut sebagai sesuatu yang membuat saya lupa kodrat. Sementara anaknya yang tidak pernah membangun apapun disebut lebih pantas memimpin hanya karena ia laki-laki. Saya menarik napas. Saya tidak membalas dengan amarah. Saya hanya berkata, baik. Bu, saya dengar.
Kita lihat saja nanti, siapa yang sebenarnya membuat malu keluarga ini. Bu Sumarni mendengus, mengira saya sudah menyerah. Ia pulang dengan puas. Saya menutup pintu, lalu bersandar di baliknya. Saya menutup mata. Rasa sakit itu nyata. Tetapi saya sudah belajar mengubah sakit menjadi ketajaman. Malam itu, saya kembali ke ruang kerja. Saya membuka semua berkas. Saya periksa ulang setiap bukti bersama Bu Ratna melalui telepon. Setiap angka, setiap tanggal, setiap jejak digital. Tidak boleh ada satu celah pun. Karena saya tahu, saya bukan hanya melawan suami dan sekretarisnya. Saya melawan seluruh keyakinan orang-orang bahwa perempuan seperti saya pasti bersalah, pasti lemah, pasti pantas dikalahkan. Saya bekerja sampai subuh. Ketika azan berkumandang dari masjid di kejauhan, saya baru meletakkan pena. Bundel bukti itu kini sempurna, rapi, tak terbantahkan. Saya menatap tumpukan kertas itu, lalu berbisik pada diri sendiri. 3 hari lagi, bertahanlah 3 hari lagi. Saya juga menyiapkan satu hal yang paling penting. Sebuah perekam suara kecil yang saya letakkan diam-diam di ruang kerja rumah. Karena saya tahu, Bagas dan Sinta pasti akan menggunakan ruangan itu lagi untuk membahas rencana mereka. Mereka terlalu percaya diri, terlalu merasa aman di rumah yang mereka kira sudah menjadi milik mereka. Dan benar saja, malam berikutnya, perekam kecil itu menangkap segalanya. Setiap kata, setiap tawa, setiap rencana busuk yang mereka susun untuk menghancurkan saya. Tanpa mereka sadari, mereka sedang merekam sendiri surat perintah kehancuran mereka. Saya mendengarkan rekaman itu keesokan paginya sambil menyeduh kopi. Anehnya, saya tidak lagi merasa marah. Saya hanya merasa siap. Sesiap seorang pemain catur yang sudah melihat seluruh papan dan tahu bahwa lawannya baru saja melangkahkan bidak ke dalam perangkap yang mematikan. Malam sebelum rapat, Bagas menyerahkan map dokumen itu kepada saya. Ia tersenyum, seolah penuh kasih. Ini berkas-berkas untuk rapat besok. Sayang. Yang paling belakang, surat pernyataan tata kelola. Kamu tinggal bacakan dan tanda tangani di depan dewan. Formalitas saja. Saya menerima map itu. Saya berterima kasih. Saya mencium pipinya. Begitu ia tidur, saya membuka map itu di ruang kerja saya yang terkunci. Dan di sana, di halaman paling belakang, saya menemukannya. Surat pengakuan palsu. Ditulis dengan gaya bahasa yang dibuat seolah dari saya. Isinya pengakuan bahwa saya, Laras, telah mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi selama bertahun-tahun. Di bawahnya ada ruang kosong untuk tanda tangan. Rencananya licik sekali. Jika saya menandatangani tanpa membaca, saya menandatangani hukuman saya sendiri. Jika saya menolak, Sinta sudah berlatih memalsukan tanda tangan saya, dan mereka tinggal menempelkannya, lalu menyebar surat itu ke seluruh dewan. Saya menatap surat itu lama sekali. Lalu, saya tersenyum tipis. Saya tidak membuangnya. Saya memindainya. Saya menyimpan salinannya. Lalu, saya menyiapkan sebuah map baru yang tampak persis sama dari luar. Isinya berbeda. Di dalamnya, saya menaruh bundel bukti forensik yang telah kami susun, plus satu surat lain yang saya tulis sendiri. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Tapi, anehnya, saya merasa tenang. Sangat tenang. Seperti air danau di pagi buta, sebelum badai datang. Selama 3 hari persiapan itu, saya juga harus menahan banyak hal, karena Bagas dan Sinta yang mengira kemenangan sudah dekat. Semakin berani, semakin tidak tahu malu, dan setiap penghinaan yang mereka lakukan, diam-diam saya simpan. Seperti orang menabung bara untuk menyalakan api besar di hari yang tepat. Suatu siang, 2 hari sebelum rapat, saya datang ke kantor lebih awal. Saya mendengar suara tawa dari ruang pantry. Suara Sinta. Saya berhenti di balik dinding. Kasihan, ya. Bu Laras itu, kata Sinta kepada seorang karyawan magang. Sudah tua, kerja mati-matian. Tapi sebentar lagi semuanya jadi punya orang lain. Perempuan seperti dia itu memang cuma bisa kerja, tidak bisa menjaga suami. Wajar kalau ditinggal. Karyawan magang itu hanya diam, tidak berani menjawab. Saya berdiri di balik dinding, menahan napas. Rasanya seperti ditampar. Tapi
Saya tidak keluar, saya tidak membalas. Belum saatnya. Sinta melanjutkan. Suaranya penuh kemenangan. Nanti, kalau perusahaan ini sudah jadi milik Mas Bagas, orang-orang tua yang tidak berguna akan aku bersihkan duluan. Termasuk Bu Ratna yang sok setia itu. Saya menutup mata. Saya menyimpan setiap kata itu. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa perempuan yang menyebut orang-orang setia saya sebagai orang tidak berguna akan segera tahu siapa yang sebenarnya tidak berguna di ruangan ini. Malam harinya di rumah. Penghinaan itu datang dari orang yang lebih menyakitkan. Suami saya sendiri. Saat makan malam, Bagas berkata dengan nada santai, seolah membicarakan cuaca. Laras, kamu sudah mulai tua, ya? Sudah saatnya mungkin kamu istirahat dari perusahaan. Biar aku yang urus semuanya. Kamu di rumah saja. Ngomong. Masak. Itu lebih pantas untuk perempuan seusiamu. Saya meletakkan sendok saya perlahan. Kamu mau aku berhenti mengurus perusahaan yang aku bangun sendiri? Ia mengangkat bahu. Bukan berhenti, cuma mundur. Kamu tahu, Dewan juga mulai meragukan kepemimpinanmu. Lebih baik kamu mundur baik-baik sebelum dipaksa mundur dengan cara yang tidak enak. Saya menatapnya. Di mata saya mungkin ia hanya melihat perempuan lelah. Tapi di dalam kepala saya sedang menghitung. Menghitung berapa lama lagi sebelum ia menyesali setiap kalimat sombong yang keluar dari mulutnya. Kamu benar, Mas, kata saya lembut. Mungkin sudah saatnya ada yang mundur. Ia tersenyum puas. Mengira saya menyerah. Ia tidak menangkap makna ganda di balik kalimat saya. Yang akan mundur bukan saya, melainkan dia. Dari segalanya, saya naik ke kamar. Saya menelpon Pak Hendra sekali lagi. Pakistan, kata saya. Percepat. Saya tidak sanggup berpura-pura lebih lama lagi. Pastikan semua siap sebelum rapat. Sudah hampir selesai? Laras, jawabnya. Bertahanlah 2 hari lagi. Setelah itu, biarkan mereka yang gemetar. 2 hari itu terasa seperti 2 tahun. Saya harus tetap tersenyum, tetap memasak sarapan, tetap berpura-pura menjadi istri yang kalah. Setiap kali Bagas memeluk saya dengan pelukan palsunya, saya harus menahan diri untuk tidak bergidik. Tapi saya bertahan karena saya tahu seorang perempuan yang sabar menahan badai adalah perempuan yang paling berbahaya ketika akhirnya ia memutuskan untuk melawan. Malam terakhir sebelum rapat, saya tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Saya duduk di tepi ranjang, menatap punggung Bagas yang tidur pulas. Ia tidur begitu nyenyak, seperti orang yang yakin kemenangan sudah ada di genggamannya. Ia bahkan tersenyum kecil dalam tidurnya. Saya menatap laki-laki itu lama. Laki-laki yang pernah saya cintai dengan segenap hati. Laki-laki yang saya angkat dari seorang manajer biasa menjadi seorang direktur. Dan laki-laki yang esok pagi akan berdiri di depan seluruh dewan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi nama baik saya. Ada rasa sedih yang tidak bisa saya bohongi. Bukan karena saya masih mencintainya, tetapi karena saya berduka atas 7 tahun yang saya buang untuk seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Namun saya tidak membiarkan kesedihan itu melumpuhkan saya. Saya bangkit. Saya masuk ke ruang kerja. Saya membuka bundel bukti untuk kesekian kalinya, memastikan semuanya sempurna. Lalu, saya berbisik pelan pada diri sendiri. Besok, semua ini berakhir. Dan aku akan berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Pagi hari, rapat tiba. Saya mengenakan setelan terbaik saya. Warna biru gelap, tegas. Seperti baju zirah. Saya menata rambut saya rapi. Saya menatap cermin. Dan perempuan yang membalas tatapan saya bukan lagi istri yang patah hati. Ia adalah pemimpin perusahaan yang siap berebut kembali apa yang menjadi miliknya. Bagas berdandan penuh percaya diri. Ia bahkan bersiul kecil di depan cermin. Sinta menunggu kami di kantor, mengenakan blazer mahal, dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. Senyum orang yang mengira kemenangan sudah ada di tangannya. Mereka tidak tahu, di dalam tas kerja saya ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ruang rapat sudah penuh ketika kami masuk. Meja panjang berbentuk oval, kursi-kursi kulit hitam. Belasan orang duduk di sana. Para komisaris, pemegang saham, Pak Hendra,
sang pengacara. Duduk di sudut dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Hanya saya dan dia yang tahu apa yang akan terjadi. Rapat dimulai. Laporan kuartal dibacakan. Angka demi angka berlalu. Suasana formal, kaku, biasa. Lalu tibalah agenda yang ditunggu Bagas. Ia berdiri. Ia berdeham. Ia mengenakan wajah paling serius yang ia miliki. Mohon perhatian. Bapak dan Ibu sekalian, katanya. Sebelum kita menutup rapat ini, ada satu hal berat yang harus saya sampaikan. Ini menyangkut integritas keuangan perusahaan kita. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Bagas menoleh ke arah saya. Ada kilat kemenangan di matanya. Selama beberapa bulan terakhir, lanjutnya. Kami menemukan adanya penyimpangan dana dalam jumlah besar dan dengan sangat menyesal. Semua bukti mengarah pada satu orang. Direktur utama kita sendiri, istri saya, Laras. Terdengar suara napas tertahan di seluruh ruangan. Beberapa pemegang saham saling berpandangan. Sinta, yang duduk di dekat pintu sebagai notulen, menunduk menyembunyikan senyum. Bagas mengeluarkan selembar kertas, surat pengakuan itu. Bahkan, katanya dengan suara bergetar penuh drama, istri saya telah menulis surat pengakuan. Saya mohon, Laras, sampaikan sendiri kepada Dewan. Ia menyodorkan surat itu ke arah saya. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, karena terlalu bersemangat. Semua mata kini tertuju pada saya. Saya berdiri perlahan. Saya tidak terlihat panik. Saya tidak menangis. Saya bahkan tersenyum. Terima kasih, Mas Bagas, kata saya dengan suara jernih yang memenuhi ruangan. Kebetulan sekali, saya juga menyiapkan sesuatu untuk dibacakan hari ini di depan seluruh dewan. Saya melihat kilat kemenangan di mata Bagas berubah. Sedikit. Hanya sedikit. Sebuah keraguan pertama. Ia belum tahu bahwa papan catur sudah dibalik sejak 3 hari yang lalu. Saya membuka tas kerja saya. Saya mengeluarkan map yang tampak biasa. Lalu saya berjalan mengelilingi meja oval itu, membagikan satu bundel kepada setiap orang di ruangan. Satu persatu. Dengan tenang, Bagas mulai gelisah. Laras, apa yang kamu lakukan? Ini bukan agenda. Ini justru agenda yang paling penting. Mas, jawab saya. Bapak dan Ibu sekalian, silakan buka halaman pertama. Suara kertas di balik memenuhi ruangan. Lalu, keheningan. Keheningan yang berat. Di halaman itu, tercetak jelas seluruh peta aliran dana perusahaan yang hilang. Setiap transaksi, setiap tanggal. Dan di kolom paling kanan, tercantum nama akun yang mengotorisasi setiap transaksi itu. Bukan nama saya. Nama Bagas. Seperti yang bisa Bapak dan Ibu lihat, kata saya. Berjalan pelan. Dana perusahaan memang benar telah dialihkan ke rekening-rekening gelap. Nilainya lebih dari 4 miliar rupiah selama 8 bulan terakhir. Tetapi setiap otorisasi transaksi ini dilakukan menggunakan akun direktur operasional. Suami saya. Bukan saya. Wajah Bagas memucat. Itu bisa dimanipulasi. Akun bisa diretas. Laras yang mengatur semua ini untuk menjebakku. Saya sudah menduga ia akan berkata begitu. Saya mengangguk tenang. Tentu, siapapun bisa berkata akunnya diretas, kata saya. Karena itu, silakan buka halaman berikutnya. Kertas dibalik lagi. Di sana ada laporan ahli forensik keuangan independen, lengkap dengan tanda tangan dan izin prakteknya. Laporan itu menyatakan setiap otorisasi dilakukan dari perangkat pribadi Bagas, dari alamat lokasi yang cocok dengan keberadaannya, pada jam-jam ketika ia sedang berada di luar kota bersama seseorang. Dan siapa yang selalu menemani Mas Bagas di setiap perjalanan luar kota itu? Saya bertanya. Membiarkan pertanyaan itu menggantung. Semua mata perlahan bergerak ke arah pintu, ke arah Sinta. Wajah sekretaris itu berubah putih. Senyum yang tadi ia sembunyikan kini lenyap total. Saturday, saya hanya menjalankan tugas, katanya tergagap. Saya tidak tahu apa-apa soal keuangan. Benarkah? Tanya saya lembut. Saya kembali ke tempat duduk saya. Saya mengeluarkan satu benda lagi. Sebuah perekam suara kecil. Ini bagian yang paling saya nikmati. 3 malam yang lalu, kata saya.
Di ruang kerja rumah saya, ada 2 orang yang berlatih memasukkan tanda tangan saya. Mereka juga membicarakan rencana mereka dengan sangat rinci. Mereka lupa satu hal. Rumah itu rumah saya. Dan di rumah saya memasang perlindungan untuk diri saya sendiri. Saya menekan tombol. Suara Bagas mengalir keluar dari perekam kecil itu, memenuhi keheningan ruang rapat. Jelas. Tanpa bisa disangkal. Sekali surat pengakuan ini keluar di depan dewan, semua akan percaya Laras yang menggelapkan uang. Reputasinya hancur. Dia masuk penjara. Dan perusahaan jatuh ke tanganku sebagai suami yang sah. Lalu suara Sinta tertawa kecil. Lalu ke tangan kita, Mas. Ruangan meledak. Bukan dalam teriakan, tapi dalam gemuruh bisik-bisik yang menjalar seperti api. Para komisaris menatap Bagas dengan wajah jijik. Pemegang saham menggeleng tidak percaya. Bagas berdiri terhuyung. Wajahnya seperti kertas yang diremas. Itu direkayasa. Itu bukan suaraku. Pak Hendra, sang pengacara, akhirnya berdiri dari sudut ruangan. Suaranya berat dan tenang. Tapi setiap kata jatuh seperti palu. Rekaman ini sudah diverifikasi keasliannya oleh ahli independen, katanya. Dan sebagai informasi, sejak 2 hari yang lalu, seluruh bukti ini telah kami serahkan salinannya kepada pihak berwajib. Saat ini, di luar ruangan ini, sudah ada penyidik yang menunggu. Wajah Bagas benar-benar runtuh. Ia menoleh ke arah pintu, lalu ke arah saya, lalu ke arah Sinta, seperti orang yang tersesat dalam mimpi buruknya sendiri. Dan Sinta, perempuan yang tadi begitu percaya diri, tiba-tiba melakukan hal yang paling menghancurkan bagi Bagas. Ia menunjuk suami saya. Ini semua ide dia, jerit Sinta histeris. Dia yang menyuruh saya. Dia bilang begitu semuanya beres. Dia akan menceraikan istrinya dan menikahi saya. Saya cuma disuruh, saya korban juga. Diam kamu, bentak Bagas. Kenapa saya harus diam? Balas Sinta. Air matanya berlinang bukan karena sedih, tapi karena panik menyelamatkan diri. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang perusahaan ini akan jadi milik kita. Sekarang semua hancur. Dan kamu mau aku yang menanggung sendiri. Saya berdiri di ujung meja, menyaksikan 2 orang yang tadinya bersekongkol menghancurkan saya, kini saling mencakar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan saya tidak merasa perlu berkata apa-apa lagi. Kadang, balasan yang paling telak bukanlah teriakan kita, melainkan keheningan kita. Sementara mereka menghancurkan satu sama lain di depan mata semua orang. Pintu ruang rapat terbuka. 2 orang penyidik berpakaian rapi masuk, didampingi Pak Hendra. Suasana yang tadi gaduh berubah senyap dalam sekejap. Salah satu penyidik menunjukkan tanda pengenalnya. Saudara Bagas dan Saudari Sinta. Katanya tenang. Kami dari kepolisian. Kami meminta saudara berdua ikut kami untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen, dan percobaan pencemaran nama baik. Silakan tidak menyulitkan proses ini. Bagas mundur beberapa langkah. Punggungnya menabrak kursi. Tidak. Kalian salah. Aku direktur di sini. Aku suami pemilik perusahaan ini. Justru karena itu, jawab penyidik. Posisi saudara memberi akses yang saudara salah gunakan. Sinta sudah tidak bisa menahan diri. Ia menangis keras, meraung, menunjuk-nunjuk Bagas. Saya cuma diperalat. Dia yang janji macam-macam. Saya tidak mau masuk penjara sendirian. Saya berdiri di ujung ruangan, menyaksikan pemandangan itu tanpa satu kata pun. 2 orang yang 3 hari lalu berbisik dengan penuh percaya diri di ruang kerja rumah saya, kini digiring keluar di depan seluruh dewan yang dulu mereka harap akan bertepuk tangan untuk kejatuhan saya. Ketika Bagas melewati saya, ia berhenti sejenak. Matanya merah. Laras. Bisiknya serak. Kamu tega melakukan ini padaku? Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang, tanpa amarah, tanpa kebencian. Bukan saya yang melakukan ini padamu, Mas. Kamu yang melakukannya pada dirimu sendiri.
Saya hanya menolak untuk menjadi kuburan yang kamu gali. Ia tidak bisa menjawab. Ia dibawa keluar. Sinta menyusul di belakangnya. Masih meraung menyalahkan siapa saja kecuali dirinya sendiri. Pintu tertutup. Ruangan yang tadi tegang perlahan mencair. Salah satu komisaris tertua, Pak Wibowo, yang sudah mengenal saya sejak perusahaan ini kecil, berdiri. Ia menepuk meja pelan, lalu berkata dengan suara bergetar, "Bu Laras, atas nama Dewan, saya minta maaf. Kami sempat termakan hasutan itu. Anda tidak hanya menyelamatkan diri Anda menyelamatkan perusahaan ini." Satu persatu, orang di ruangan itu berdiri. Bukan untuk menghukum saya seperti yang direncanakan Bagas, tetapi untuk menghormati saya. Saya menunduk sedikit. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, mata saya terasa panas. Tapi saya tidak menangis. Belum. Tidak di sini. Proses hukum berjalan setelah itu. Dan kebenaran, sekali ia terbuka, tidak bisa lagi ditutup. Bukti forensik keuangan itu tak terbantahkan. Rekaman suara itu tak terbantahkan. Latihan tanda tangan palsu yang mereka lakukan di rumah saya ternyata masih tersimpan di dalam laci ruang kerja dan menjadi barang bukti tambahan yang menghancurkan pembelaan mereka. Bagas terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan lebih dari 4 miliar rupiah. Pemalsuan dokumen dan persekongkolan jahat untuk menjebak saya. Ia dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Seluruh aset yang ia beli dari uang curian, termasuk apartemen mewah yang ternyata ia siapkan untuk Sinta, disita untuk menggantikan kerugian perusahaan. Sinta, yang berharap menjadi nyonya besar, justru menjadi terdakwa. Ia ikut dihukum atas perannya dalam pemalsuan dan persekongkolan. Tas-tas mewahnya, jam tangannya, semua barang yang dulu ia pamerkan tidak ada artinya lagi di dalam ruang sidang. Ia keluar dari hidup saya bukan sebagai perempuan yang merebut segalanya, melainkan sebagai perempuan yang kehilangan segalanya. Yang paling menyakitkan bagi mereka berdua mungkin bukan hukuman penjaranya, melainkan kenyataan bahwa mereka saling mengkhianati sampai akhir. Di persidangan, Bagas dan Sinta saling menyalahkan. Cinta yang mereka bangun di atas pengkhianatan hancur oleh pengkhianatan pula. Persis seperti yang selalu terjadi. Saya tidak datang untuk menyaksikan mereka dijebloskan. Saya tidak merasa perlu. Saya sudah menyaksikan kehancuran mereka di ruangan yang paling penting bagi saya. Di ruang rapat perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Ada satu orang lagi yang datang kepada saya setelah semuanya terbongkar. Ibu mertua saya, Bu Sumarni. Beberapa hari setelah Bagas ditahan, perempuan yang dulu memanggil saya seperti pembantu itu muncul di depan rumah saya. Kali ini tanpa dagu terangkat, tanpa suara tajam. Ia berdiri di ambang pintu dengan mata bengkak, tubuh gemetar, dan tangan yang meremas ujung mukenanya. "Laras," katanya serak. "Ibu? Ibu minta maaf. Ibu sudah salah menilaimu. Ibu percaya kata-kata Bagas mentah-mentah. Ibu bahkan menghinamu di rumah ini." Saya menatapnya lama. Di dalam hati saya, ada bagian yang masih perih mengingat malam itu. Malam ketika ia menyebut kerja keras saya sebagai lupa kodrat. Tetapi saya bukan orang yang menyimpan dendam untuk menikmatinya. Saya menyilakan ia masuk. Saya membuatkan teh. Saya membiarkannya menangis. "Bu," kata saya akhirnya, "saya tidak marah kepada ibu. Ibu hanya seorang ibu yang terlalu percaya pada anaknya. Itu bukan kesalahan yang perlu ibu tebus seumur hidup. Tapi saya harap mulai sekarang ibu belajar satu hal. Jangan pernah menilai seorang perempuan dari seberapa penurut ia, melainkan dari seberapa jujur hatinya." Bu Sumarni menangis lebih keras. Ia menggenggam tangan saya. "Kenapa kamu masih mau baik pada ibu setelah semua yang ibu katakan?" Saya tersenyum lelah. Karena kalau saya membalas kejahatan dengan kebencian, Bu, saya tidak akan pernah berhenti menjadi orang yang terluka. Saya lebih memilih berhenti terluka. Ia pulang malam itu dengan langkah yang berbeda. Bukan langkah seorang mertua yang merasa lebih tinggi, melainkan langkah seorang perempuan tua yang baru saja belajar arti sesungguhnya dari kata martabat. Saya menutup pintu, lalu berdiri sejenak di ruang tamu yang sunyi. Rumah ini pernah menjadi tempat saya dihina, dijebak,
dan hampir dihancurkan. Kini rumah ini kembali menjadi milik saya. Bukan hanya bangunannya, tetapi ketenangannya. Beberapa bulan kemudian, perusahaan saya pulih, bahkan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Para pemegang saham yang dulu sempat meragukan saya, kini memberi saya kepercayaan penuh. Bu Ratna, kepala keuangan setia saya angkat menjadi salah satu direktur. Fajar, anak muda dari bagian IT yang membantu saya menyimpan bukti. Saya beri beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya dan kelak menjadi kepala teknologi perusahaan. Orang-orang yang setia akhirnya duduk di kursi yang pantas mereka duduki. Dan orang-orang yang berkhianat duduk di tempat yang mereka pilih sendiri dengan perbuatan mereka. Suatu malam, beberapa bulan setelah semuanya berlalu, saya duduk sendiri di teras rumah. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini terasa lapang. Saya menyeduh teh, saya menatap langit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya saya membuktikan pada diri sendiri bahwa saya tidak perlu menjadi jahat untuk mengalahkan kejahatan. Saya hanya perlu menjadi lebih sabar, lebih cermat, dan lebih berani dari mereka yang meremehkan saya. Kalau boleh saya jujur, ada satu malam ketika saya hampir memilih jalan yang berbeda. Malam ketika saya menemukan surat pengakuan palsu itu, sempat terlintas di kepala saya untuk membalas dengan cara yang sama kotornya. Saya bisa saja memalsukan bukti balik. Saya bisa saja menyewa orang untuk mencelakai mereka. Saya punya uang. Saya punya jaringan. Saya punya kemarahan yang cukup untuk melakukan hal-hal gelap. Tetapi saya berhenti. Karena saya sadar, jika saya membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Bagas menang. Bukan menang berebut perusahaan, tetapi menang mengubah saya menjadi seseorang seperti dirinya. Dan itu adalah satu-satunya kekalahan yang tidak akan pernah bisa saya terima. Maka saya memilih jalan yang lebih sulit. Jalan yang menuntut kesabaran, ketelitian, dan keberanian untuk tetap bersih di tengah lumpur. Saya tidak mengarang satu bukti pun. Saya hanya membiarkan kebenaran yang sudah ada berbicara dengan sendirinya. Saya tidak perlu menjadi jahat. Saya hanya perlu berhenti membiarkan diri saya diinjak. Dan itulah, menurut saya, kemenangan yang sejati. Bukan ketika kita menghancurkan musuh kita, tetapi ketika kita mengalahkan mereka tanpa kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan. Kesabaran bukanlah kekalahan. Ada perbedaan besar antara seorang perempuan yang diam karena tidak berdaya dan seorang perempuan yang diam karena sedang menghitung langkah. Jangan pernah salah menilai keheningan seseorang sebagai tanda ia bisa diinjak. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, mencintai dengan tulus, dan menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya demi mempertahankan sebuah rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Kepada kalian, saya ingin berkata, mencintai seseorang tidak berarti membiarkan diri kalian dihancurkan olehnya. Menghargai keluarga tidak berarti menyerahkan harga diri kalian. Ada saatnya membela diri sendiri bukanlah kesalahan, melainkan kewajiban. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Bagas. Laki-laki yang menerima segalanya dari pasangannya, lalu menganggap pemberian itu sebagai kelemahan yang bisa ditikam. Dan ada pula perempuan seperti Sinta, yang mengira kebahagiaan bisa dibangun di atas air mata orang lain. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk menagih, cepat atau lambat. Sekarang, ketika saya melihat foto lama saya di gudang Bekasi itu, saya tidak lagi merasa sedih. Saya justru berterima kasih pada perempuan muda itu, karena tekadnya yang keras 12 tahun lalu. Saya masih memiliki sesuatu untuk diselamatkan hari ini. Perusahaan saya masih berdiri, nama saya masih bersih, dan yang paling penting, saya masih menjadi diri saya sendiri. Perempuan yang tidak menjadi jahat, meski dunia mencoba memaksanya. Dalam hidup, kita memang tidak selalu bisa memilih siapa yang akan mengkhianati kita. Tapi kita selalu bisa memilih akan menjadi orang seperti apa kita setelah dikhianati. Kita bisa memilih hancur atau memilih bangkit dengan kepala tegak
dan tangan yang tetap bersih. Itulah pilihan yang selalu ada di tangan kita. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, atau jika kalian pernah berada di posisi yang serupa, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritakan pada kami, dari kota mana kalian menyimak. Dan jika kalian percaya bahwa kebaikan pada akhirnya akan menemukan jalannya, bagikan cerita ini kepada perempuan lain yang mungkin sedang butuh mendengarnya malam ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian, jaga harga diri kalian, dan jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian merasa kecil di dalam hidup yang kalian bangun sendiri. Tanda tangani surat ini. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Suami saya melempar map coklat itu ke meja makan, tepat di depan piring saya yang masih penuh. Surat cerai. Di sampingnya, Rara, adik iparnya. Tersenyum tipis sambil menyodorkan pulpen. Ayo, cepat. Mbak, kasihan Mas Reza. Butuh istri yang bisa kasih keturunan. Mereka pikir saya perempuan mandul yang tidak berdaya. Mereka tidak tahu. Map yang saya pegang di tas saya jauh lebih tebal dari surat cerai itu. Dan setiap lembarnya akan menghancurkan mereka satu persatu. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Dukungan kalian membuat cerita seperti ini terus hidup. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya seorang akuntan. Lebih tepatnya, seorang auditor keuangan di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun, saya bekerja dengan angka. Pekerjaan saya sederhana saja. Saya membaca laporan, dan saya menemukan kebohongan yang disembunyikan orang di balik angka. Tidak ada angka yang bisa berbohong kepada saya. Itu yang selalu saya percaya. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa kebohongan terbesar dalam hidup saya justru tersembunyi di selembar dokumen yang selama ini saya percaya bulat-bulat. Saya menikah dengan Reza 7 tahun lalu. Dulu, dia laki-laki yang sederhana, pegawai biasa di sebuah perusahaan logistik. Gajinya pas-pasan. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya mencintainya karena dia tampak tulus. Saya masih ingat bagaimana kami bertemu. Waktu itu saya sedang mengaudit sebuah perusahaan kecil. Dan Reza, salah satu pegawai di sana. Dia sopan, perhatian. Selalu membawakan saya kopi saat saya lembur memeriksa berkas. Saya, perempuan yang sehari-hari berkutat dengan angka dan kecurigaan, merasa tersentuh oleh kehangatan sederhana itu. Dia sering bilang dia kagum pada kemandirian saya. Kamu perempuan paling kuat yang aku kenal. Anin, katanya dulu. Saya percaya dia mencintai kekuatan saya. Saya tidak tahu. Yang sebenarnya dia incar bukan kekuatan saya, melainkan apa yang bisa kekuatan itu berikan kepadanya. Ibu saya sempat ragu waktu itu. Nak, katanya, ibu lihat, keluarga Reza terlalu cepat akrab dengan uangmu. Tapi saya yang sedang jatuh cinta mengabaikan peringatan itu. Ibu saya meninggal setahun setelah pernikahan kami. Dan dengan kepergiannya, saya kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar membela saya. Rumah kami berada di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai. Asri, dengan taman kecil di depan. Saya yang membayar uang mukanya. Saya juga yang membayar cicilannya setiap bulan. Dari gaji saya yang jauh lebih besar dari gaji Reza. Saya tidak pernah mengungkitnya. Bagi saya, itu rumah kami berdua. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, tinggal bersama kami sejak tahun kedua pernikahan. Awalnya saya senang. Saya pikir akhirnya saya punya sosok ibu lagi. Karena ibu saya sudah lama tiada. Saya memanggilnya ibu, dan saya merawatnya seperti ibu kandung. Lalu ada Rara, adik ipar saya. Adik bungsu Reza, usianya 29 tahun, belum bekerja tetap, dan punya selera hidup yang jauh melebihi isi dompetnya. Tas bermerek, kafe mahal, liburan ke luar negeri, semua itu entah bagaimana
selalu berakhir menjadi tagihan di kartu kredit saya. Selama 7 tahun, saya menjadi tiang keuangan keluarga itu. Saya membayar cicilan rumah. Saya membayar arisan Bu Sumarni. Saya membayar kuliah Rara yang tak kunjung selesai. Saya bahkan membayar modal usaha Reza yang selalu gagal. Saya tidak keberatan. Sungguh. Saya hanya ingin satu hal dari keluarga itu. Saya ingin dianggap bagian dari mereka, bukan dompet berjalan. Tapi ada satu hal yang membuat posisi saya di rumah itu rapuh. Selama 7 tahun menikah, saya belum dikaruniai anak. Awalnya tidak ada yang mempermasalahkan. Tahun pertama, kedua, ketiga, semua bersabar. Tapi memasuki tahun keempat, sikap mereka mulai berubah. Pandangan Bu Sumarni mulai dingin. Bisik-bisik mulai terdengar setiap kali saya lewat. Saya ingat malam pertama kali kata itu diucapkan. Kami sedang makan malam. Bu Sumarni memasak rendang. Rara, seperti biasa, mengeluh soal teman-temannya yang sudah punya mobil baru, sementara dia masih naik motor. Lalu, di tengah obrolan, Bu Sumarni menghela napas panjang. Reza, katanya pelan, ibu cuma ingin lihat cucu sebelum ibu menutup mata. Apa salah ibu sampai dikasih menantu yang rahimnya kering begini? Sendok di tangan saya berhenti. Saya menatap piring saya. Saya tidak berani mengangkat wajah. Saya hanya diam. Sudah, Bu, kata Reza waktu itu. Tapi nadanya tidak membela saya. Nadanya seperti orang yang lelah. Anin sudah periksa kok. Katanya memang ada masalah. Itu benar. 3 tahun sebelumnya, saya pernah memeriksakan diri ke sebuah klinik kandungan. Dokter di sana, namanya Dr. Hartono, memberi saya sebuah diagnosis yang menghancurkan. Dia bilang, kondisi rahim saya membuat saya sulit, hampir mustahil untuk hamil secara alami. Saya menangis berhari-hari waktu itu. Dan Reza, anehnya, tidak pernah mengajak saya mencari pendapat dokter lain. Sudah jelas hasilnya. Anin, katanya, buat apa buang-buang uang lagi? Saya ingat betul hari saya menerima hasil itu. Saya pulang dari klinik dengan tangan gemetar, berharap Reza akan memeluk saya, menguatkan saya. Tapi reaksinya aneh. Dia justru terlihat tenang, hampir lega. Waktu itu saya pikir dia hanya berusaha kuat demi saya. Sekarang saya tahu, ketenangannya itu adalah ketenangan orang yang rencananya sedang berjalan sesuai harapan. Saya juga ingat beberapa hari setelah itu, Bu Sumarni datang ke kamar saya. Dia mengelus kepala saya dan untuk pertama kalinya bersikap lembut. Sudah, Nak, yang penting kamu tetap rajin urus rumah ini. Anggap saja ini takdir. Waktu itu saya terharu oleh kelembutannya. Sekarang saya paham. Itu bukan kelembutan. Itu adalah cara seorang dalang menenangkan boneka yang baru saja berhasil ia kendalikan. Saya menurutinya. Saya percaya pada selembar kertas itu. Saya membiarkan diri saya dicap mandul selama bertahun-tahun, tanpa pernah bertanya lagi. Itu kesalahan terbesar saya. Sebagai auditor, saya tidak pernah percaya satu sumber tanpa verifikasi. Tapi dalam hidup saya sendiri, saya melakukannya. Saya percaya, dan saya tidak memeriksa ulang. Hari-hari setelah itu, hidup saya di rumah Bintaro berubah menjadi neraka kecil yang sopan. Tidak ada yang memukul, tidak ada yang berteriak. Hanya kata-kata setiap hari, seperti tetesan air yang lama-lama melubangi batu. Bu Sumarni mulai memperkenalkan saya kepada tamu dengan cara yang ganjil. Ini Anindya, istri Reza, katanya. Lalu menambahkan dengan suara dipelankan. Sayang, belum dikasih keturunan. Seolah itu identitas saya. Bukan auditor, bukan tulang punggung rumah. Hanya rahim yang gagal. Rara lebih kejam dengan caranya sendiri. Suatu sore, saat saya baru pulang kerja dan badan saya remuk, dia datang ke kamar saya sambil membawa setumpuk baju. Mbak, tolong cuci ini ya, tanganku lagi sensitif, katanya. Saya melihat tumpukan itu pakaian dalamnya. Pakaian dalam orang dewasa yang sehat dan tidak bekerja. Tapi sebelum kejadian pakaian dalam itu, ada banyak luka kecil lain yang menumpuk. Saya ingat satu sore,
Bu Sumarni mengadakan arisan di rumah kami. Rumah yang saya bayar dengan perabot yang saya beli. Saya menyiapkan hidangan untuk tamu-tamunya seharian penuh. Pulang kerja, langsung ke dapur tanpa istirahat. Saat para tamu datang, salah satu dari mereka memuji rumah kami. Bu Sumarni, rumahnya bagus sekali. Pasti Reza kerja keras ya? Bu Sumarni tersenyum bangga. Iya, dong. Anak saya memang hebat. Saya berdiri di sudut ruangan dengan nampan di tangan. Saya menunggu. Barangkali Bu Sumarni akan menyebut nama saya, mengakui bahwa rumah itu saya yang membiayai. Tapi tidak, dia membiarkan saya berdiri di sana seperti pelayan. Sementara dia memetik pujian untuk anak yang menganggur. Lalu salah satu tamu bertanya, menantunya yang mana, Bu? Bu Sumarni menunjuk saya dengan dagunya. Itu, Anin, sayang ya. Sudah 7 tahun belum dikasih cucu. Mungkin memang takdirnya begitu. Para tamu menatap saya dengan campuran iba dan penasaran. Saya hanya tersenyum. Menaruh nampan, lalu kembali ke dapur. Di dapur, saya berdiri sendirian, menatap tumpukan piring kotor. Saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus bertahan menjadi bayangan di rumah saya sendiri? Ada juga kejadian saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Saya berharap setidaknya hari itu Reza akan menghargai saya. Saya memasak makanan kesukaannya. Saya menunggunya pulang sampai larut. Tapi dia tidak pulang. Saya menelpon. Tidak diangkat. Tengah malam, dia baru muncul, ditemani teman-temannya. Kamu ngapain nungguin? Katanya ketus. Aku capek, Anin. Tidur sana. Saya menelan kekecewaan itu, seperti saya menelan semuanya. Saya membersihkan makanan yang sudah dingin, sendirian. Jam 2 dini hari. Saya pikir itu pengorbanan cinta. Saya tidak tahu di mata mereka. Pengorbanan saya hanyalah tanda bahwa saya bisa terus diperas. Lalu datang kejadian pakaian dalam itu. Rara, suatu sore, membawa setumpuk baju ke kamar saya. Saya menatapnya. Rara. Mesin cuci ada di belakang. Wajahnya langsung berubah. Mbak ini. Cuma disuruh cuci baju aja. Mbak kan di rumah ini numpang nama doang. Anak aja nggak bisa kasih. Saya diam. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu kalau saya bicara, suara saya akan bergetar. Dan saya tidak mau memberi mereka kepuasan melihat saya hancur. Malam itu, Reza pulang. Saya menceritakan apa yang terjadi, berharap suami saya akan membela saya. Tapi, dia hanya menggaruk kepalanya. Ya sudahlah. Anin, Rara kan masih muda. Kamu ngalah aja. Kamu kan lebih dewasa. Lebih dewasa. Itu kata yang mereka pakai setiap kali mereka ingin saya menelan ketidakadilan dalam diam. Ada satu kejadian lagi yang membuat saya semakin sadar betapa rendahnya mereka memandang saya. Suatu hari, Rara mengundang teman-temannya ke rumah. Mereka berkumpul di ruang tamu. Tertawa-tawa. Saya yang baru pulang kerja, hanya ingin lewat menuju kamar. Itu siapa? Ra, tanya salah satu temannya. Oh, itu. Kata Rara santai, tanpa menurunkan suaranya. Kakak iparku, yang aku ceritain itu. Loh, yang mandul, untung ada dia. Jadi, semua keperluan rumah kebayar. Lalu mereka tertawa bersama. Saya berhenti sejenak di depan tangga. Mereka membicarakan saya seperti membicarakan sebuah benda. Mesin penghasil uang yang kebetulan rusak di satu bagian. Saya menarik napas, lalu melanjutkan langkah ke kamar tanpa menoleh. Tapi di dalam sesuatu mengeras. Setiap penghinaan kecil itu seperti menambah satu baris lagi ke dalam daftar yang sedang saya susun diam-diam. Lalu datang masalah uang. Perusahaan logistik tempat Reza bekerja gulung tikar. Reza menganggur. Dan keluarga itu, yang selama ini hidup dari gaji saya, kini benar-benar bergantung penuh kepada saya. Saya pikir di titik itu, mereka akan menghargai saya. Ternyata tidak. Ketergantungan justru membuat mereka semakin membenci saya. Mereka membenci kenyataan bahwa hidup mereka ada di tangan perempuan yang mereka anggap cacat. Tuntutan mereka justru semakin besar. Suatu malam,
Reza datang ke kamar dengan wajah serius. Anin, aku butuh modal. Aku mau buka usaha lagi. Kali ini pasti berhasil. Saya menghela napas. Ini sudah usaha keempat yang dia minta saya biayai. 3 yang sebelumnya, semuanya gagal. Uangnya menguap entah kemana. Mas, kita lagi susah. Aku juga harus bayar cicilan rumah dan kebutuhan kita semua. Uang dari mana? Wajah Reza mengeras. Jadi kamu nggak mau bantu suami sendiri? Setelah semua yang keluarga ini kasih ke kamu. Saya hampir tertawa mendengarnya. Semua yang keluarga ini kasih. Seolah mereka lah yang menanggung saya. Bukan sebaliknya. Tapi saya hanya diam. Kamu tahu nggak? Lanjut Reza. Suaranya merendah. Perempuan kayak kamu harusnya bersyukur masih ada yang mau. Mandul, tapi masih ditampung di keluarga ini. Jangan banyak gaya. Kata-kata itu menusuk. Tapi anehnya, saya tidak lagi merasa sakit seperti dulu. Saya hanya mencatatnya sebagai satu bukti lagi tentang siapa sebenarnya laki-laki yang saya nikahi. Saya akhirnya memberinya sebagian uang, bukan karena takut, tapi karena saya belum siap membuka kartu saya. Saya masih mengumpulkan bukti. Saya masih menunggu hari Minggu itu. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan dari ruang tengah. Saya baru turun untuk mengambil air, dan langkah saya berhenti di anak tangga. Bu, ini nggak bisa terus begini. Suara Rara terdengar. Mas Reza harus cari istri baru yang masih subur, yang keluarganya punya. Si Anin ini cuma beban. Dia mandul. Bu, buat apa dipertahankan? Tapi uangnya. Sahut Bu Sumarni pelan. Kalau Anin pergi, siapa yang bayar cicilan rumah ini? Lalu suara Reza. Suami saya sendiri. Tenang. Bu, aku sudah atur. Rumah ini sudah atas nama Anin. Tapi kita bisa buat dia tanda tangan surat. Aku kenalin dia sama orang. Pokoknya begitu dia keluar, rumah dan semua isinya tetap jadi milik kita. Dia keluar cuma bawa baju. Saya berdiri di tangga itu seperti patung. Tubuh saya dingin. 7 tahun. 7 tahun saya membiayai mereka, merawat mereka, menelan hinaan mereka. Dan ini balasannya. Mereka sedang merancang cara membuang saya, sekaligus merampok saya. Tapi yang membuat dada saya benar-benar sesak bukan rencana itu, melainkan satu kalimat yang terlontar berikutnya dari mulut Bu Sumarni. Kalimat yang malam itu belum saya pahami sepenuhnya. Ya sudah, kata Bu Sumarni. Untung dulu ibu minta Dokter Hartono bikin hasil yang itu. Coba kalau Anin tahu rahimnya sebenarnya sehat-sehat saja. Bisa repot kita. Saya menahan napas di tangga gelap itu. Rahim saya sehat. Sehat-sehat saja. Saya tidak ingat bagaimana saya kembali ke kamar malam itu. Yang saya ingat hanya satu hal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, auditor di dalam diri saya bangun. Dan auditor itu punya satu pertanyaan dingin. Siapa yang memasukkan dokumen itu? Dan kemana jejaknya pergi? Saya tidak menangis malam itu. Air mata saya sudah habis bertahun-tahun lalu. Yang tersisa hanya ketenangan yang aneh. Ketenangan seorang pemeriksa yang baru saja menemukan ujung dari sebuah penipuan besar. Esok paginya, saya berangkat kerja seperti biasa. Saya tersenyum kepada Bu Sumarni. Saya menyiapkan kopi untuk Reza. Saya bahkan memuji rok baru Rara. Mereka pikir saya tetap perempuan lemah yang sama. Mereka tidak tahu, perempuan itu sudah mati di anak tangga semalam. Hal pertama yang saya lakukan bukan marah. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka berkas. Sebagai auditor, saya tahu kemarahan tanpa bukti hanyalah suara. Tapi bukti tanpa kemarahan adalah senjata. Saya mengambil cuti 3 hari dari kantor. Saya bilang ada urusan keluarga. Tidak ada yang curiga. Hari pertama, saya pergi ke klinik tempat saya dulu diperiksa. Dokter Hartono, saya pura-pura ingin berkonsultasi soal program hamil lagi. Resepsionis di sana ramah. Saya bertanya santai, apakah dokter masih praktik? Ternyata Dokter Hartono sudah pindah ke kota lain 2 tahun lalu. Dan klinik itu kini dipegang dokter baru. Saya meminta salinan rekam medis saya. Saya bilang, saya butuh untuk rujukan ke dokter lain. Mereka memberikannya. Map tipis berisi hasil pemeriksaan saya 7 tahun lalu hingga 3 tahun lalu. Malam itu,
Saya membaca map itu di kamar, di balik pintu yang terkunci. Saya membacanya bukan sebagai pasien. Saya membacanya sebagai auditor. Dan saya mulai melihat keganjilan. Tanggal pada satu lembar tidak cocok dengan tanggal kunjungan saya. Tanda tangan dokter pada halaman diagnosis berbeda tipis dengan tanda tangan di halaman lain. Dan yang paling aneh, kode pasien di lembar hasil laboratorium bukan kode saya, itu kode pasien lain. Saya tahu apa artinya itu. Dokumen ini ditempel dari dua sumber, sebagian milik saya, sebagian milik orang lain. Persis seperti laporan keuangan yang dipoles untuk menutupi pencurian. Saya juga punya satu sumber yang tak mereka duga. Mbak Asi, pembantu rumah tangga yang sudah 5 tahun bekerja di rumah kami. Mbak Asi adalah satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya dengan tulus. Suatu pagi, saat tidak ada orang lain, Mbak Asi mendekati saya sambil membawa secangkir teh. Bu Anin, katanya berbisik. Mbak nggak tahan lihat ibu diperlakukan begini. Mbak mau cerita sesuatu. Saya menatapnya. Mbak Asih menceritakan, beberapa tahun lalu, dia pernah melihat Bu Sumarni dan Reza pulang dari suatu tempat dengan wajah tegang, membawa sebuah map. Malam itu, mereka bicara berbisik-bisik di kamar Bu Sumarni sampai larut. Mbak Asih, yang waktu itu sedang membereskan dapur, tak sengaja mendengar potongan kalimat, sesuatu tentang dokter, tentang uang, dan tentang memastikan saya tidak akan kemana-mana. Saya merinding mendengarnya. Potongan itu cocok dengan kecurigaan saya. Mbak Asih bahkan ingat nama klinik yang disebut waktu itu. Klinik Dr. Hartono. Kenapa Mbak baru cerita sekarang? Tanya saya pelan. Mbak takut. Bu, jawabnya. Tapi Mbak gak bisa diam lagi lihat ibu disakiti terus. Ibu orang baik. Ibu gak pantas diperlakukan begini. Saya menggenggam tangan Mbak Asih. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tidak sendirian. Saya minta Mbak Asih bersedia menjadi saksi jika nanti diperlukan. Dia mengangguk mantap. Dengan kesaksian Mbak Asih, gambaran itu semakin utuh. Saya kini tahu kapan kira-kira pemalsuan itu dirancang dan siapa saja yang terlibat. Saya mencatat semuanya. Tanggal, nama, urutan kejadian. Seperti menyusun kertas kerja audit, lengkap dengan referensi silang. Hari kedua, saya pergi ke sebuah rumah sakit besar di Jakarta, bukan klinik kecil. Rumah sakit dengan laboratorium yang reputasinya tidak bisa dibeli. Saya menemui seorang dokter kandungan senior, Dr. Larasati. Saya meletakkan map lama itu di mejanya. Dokter, saya tidak datang untuk program hamil, kata saya. Saya datang untuk meminta pemeriksaan ulang menyeluruh, hari ini juga. Dan saya ingin dokter memeriksa keabsahan dokumen ini. Dr. Larasati mengangkat alisnya, tapi dia mengambil map itu. Dia membacanya lembar demi lembar. Kerutan di dahinya semakin dalam. Sesekali dia membetulkan letak kacamatanya dan menggeleng pelan. Ini aneh sekali, gumamnya. Apanya yang aneh, dokter? Tanya saya. Menahan debar di dada. Data di laporan lama ini menyatakan Anda memiliki kelainan serius pada organ reproduksi, katanya. Tapi grafik hormon di lembar ini menunjukkan aktivitas yang sangat sehat dan subur. Dua hal ini bertentangan. Dokumen ini seperti dipotong dan ditempel dari dua pasien yang berbeda. Saya merasa ada batu besar dihantamkan ke kepala saya. Tapi bukan rasa sakit, itu rasa lega yang dingin. Kecurigaan saya benar. Saya ingin dites ulang, kata saya. Sekarang, hari itu juga, saya menjalani pemeriksaan lengkap. Darah, hormon, USG, semuanya. Dr. Larasati bilang hasilnya keluar 3 hari lagi. Saya pulang dengan tangan kosong, tapi dada saya penuh dengan tekad yang belum pernah saya rasakan. Di rumah, sandiwara terus berjalan. Saya tetap memasak, saya tetap membayar tagihan, saya tetap tersenyum. Mereka tidak tahu, setiap senyum saya kini adalah pisau yang sedang saya asah. 3 hari kemudian, hasil itu keluar. Saya duduk di ruang praktik Dr. Larasati, dan dia menyerahkan map baru kepada saya. Map yang akan mengubah segalanya. Bu Anindya, katanya. Secara medis,
Tidak ada satupun masalah pada organ reproduksi Anda. Anda perempuan yang sehat dan subur. Diagnosis kemandulan 7 tahun lalu itu tidak berdasar. Saya bersedia menuliskan keterangan resmi mengenai ini. Saya menggenggam map itu erat-erat. Selama 7 tahun, saya menangisi sebuah kebohongan. Selama 7 tahun, saya membiarkan mereka menginjak harga diri saya berdasarkan selembar kertas palsu. Tapi saya tidak menangis lagi. Sebaliknya, saya tersenyum. Karena sekarang saya punya 2 dokumen. Yang lama, palsu. Yang baru, sah. Dan jarak di antara keduanya adalah bukti sebuah kejahatan. Tapi saya belum selesai. Saya seorang auditor. Saya tidak pernah puas dengan satu jejak. Kalau mereka berani memalsukan dokumen medis, pasti ada jejak uang. Selalu ada jejak uang. Saya mulai memeriksa hal lain. Saya membuka kembali catatan keuangan rumah tangga saya selama 7 tahun. Setiap transfer, setiap tagihan kartu kredit, setiap cicilan. Saya menyusunnya seperti menyusun laporan audit untuk klien terbesar dalam hidup saya. Dan angka-angka itu mulai bercerita. Saya menemukan bahwa selama bertahun-tahun ada aliran dana rutin dari rekening saya yang tidak pernah saya sadari tujuannya. Reza yang mengurus beberapa pembayaran. Dan dia bilang itu untuk cicilan dan kebutuhan rumah. Tapi setelah saya runut, sebagian dana itu mengalir ke rekening lain. Rekening atas nama Rara. Saya juga menemukan sesuatu tentang rumah Bintaro. Reza pernah meminta saya menandatangani beberapa dokumen dulu. Katanya, untuk urusan kredit. Saya, yang waktu itu masih percaya buta, menandatanganinya tanpa membaca. Saya, seorang auditor, menandatangani dokumen tanpa membaca. Karena cinta membuat orang ceroboh. Saya pergi ke notaris untuk memeriksa status rumah itu. Dan di sanalah saya menemukan kejutan terakhir. Ternyata dokumen yang dulu saya tandatangani bukan untuk kredit. Tapi Reza belum sempat menyelesaikan prosesnya secara hukum. Rumah itu, beserta seluruh sertifikatnya, masih sepenuhnya atas nama saya, Anindya. Pemilik tunggal, notaris itu, Pak Wibowo, seorang pria tua yang teliti, menjelaskan kepada saya dengan hati-hati. Bu Anindya, katanya, dokumen yang Anda tandatangani dulu itu adalah surat kuasa. Isinya memberi wewenang kepada suami Anda untuk mengurus pengalihan sebagian aset. Tapi untungnya, surat kuasa itu tidak pernah dieksekusi. Mungkin karena suami Anda menunggu momen yang tepat. Momen apa? Pakistan, tanya saya. Momen di mana Anda sudah tidak lagi menjadi istrinya, jawab Pak Wibowo. Setelah bercerai, dengan surat kuasa itu, plus tanda tangan Anda di dokumen-dokumen tambahan, pengalihan aset bisa berjalan mulus. Anda akan keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun, dan secara hukum tidak bisa menuntut balik. Saya merinding. Jadi rencana mereka jauh lebih rapi dari yang saya kira. Surat cerai bukan sekedar untuk membuang saya. Surat cerai adalah kunci untuk membuka brankas aset saya secara legal. Setiap langkah sudah mereka hitung. Hampir sempurna. Hampir. Karena mereka lupa satu hal. Mereka berhadapan dengan seorang auditor. Orang yang seumur hidupnya membaca dokumen yang dirancang untuk menipu. Pak Wibowo membantu saya. Atas permintaan saya, dia membuat dokumen resmi yang mencabut surat kuasa lama itu. Ditandatangani di hadapannya hari itu juga. Dengan begitu, bahkan jika saya menandatangani surat cerai nanti, mereka tidak punya jalan hukum untuk menyentuh rumah saya. Saya juga meminta salinan resmi status kepemilikan, lengkap dengan stempel dan tanda tangan notaris. Saya menyimpannya bersama bukti-bukti lain. Rencana mereka untuk merampas rumah itu belum selesai. Mereka masih butuh satu tanda tangan terakhir dari saya. Tanda tangan yang ada di surat cerai. Saya tersenyum di kantor notaris itu. Sekarang saya mengerti mengapa mereka begitu terburu-buru ingin saya menandatangani surat cerai. Bukan hanya untuk membuang saya, tapi untuk menyelesaikan perampokan yang belum tuntas. Saya menyiapkan semuanya. Saya minta notaris membuatkan salinan resmi status kepemilikan rumah. Saya simpan surat keterangan medis dari Dr. Larasati. Saya cetak rekam medis lama yang palsu. Saya susun laporan aliran dana ke rekening Rara. Semuanya saya masukkan ke dalam satu map tebal. Map yang sama
yang kini selalu saya bawa di tas saya. Sementara itu, Di rumah, mereka semakin tidak sabar. Reza mulai sering marah-marah kecil. Bu Sumarni mulai terang-terangan menyuruh saya tahu diri. Suatu malam, ketegangan itu hampir meledak. Saya pulang kerja dan menemukan kamar saya berantakan. Lemari saya terbuka. Beberapa dokumen pribadi saya berserakan. Rara berdiri di sana, pura-pura mencari sesuatu. "Kamu mencari apa di kamar saya, Rara?" tanya saya. Menahan amarah. "Enggak kok, Mbak," katanya gugup. "Cuma pinjam gunting." Tapi saya tahu dia berbohong. Mereka mulai mencari-cari. Mungkin mencari sertifikat rumah. Mungkin mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan. Untung saja, semua dokumen penting sudah saya pindahkan ke kotak penyimpanan di bank, jauh dari jangkauan mereka. Yang mereka acak-acak hanya kertas-kertas tidak penting. Malam itu juga, Bu Sumarni mendatangi saya. Wajahnya dingin. "Amin," katanya. "Ibu dengar kamu sering keluar-keluar belakangan ini? Cuti dari kantor. Mau apa kamu sebenarnya?" "Cuma urusan kantor, Bu," jawab saya tenang. "Jangan macam-macam," katanya. Suaranya merendah jadi ancaman. "Kamu di rumah ini cuma numpang. Ingat itu. Jangan sampai kamu bikin malu keluarga ini." Saya menatapnya. Perempuan yang rumahnya saya bayar, makanannya saya beli, kini mengancam saya di rumah saya sendiri. Saya hanya tersenyum tipis. "Saya ngerti, Bu." Di dalam hati saya berkata, "Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi semuanya selesai." Beberapa hari sebelum hari Minggu yang sudah saya rencanakan, ada satu kejadian lagi yang nyaris membuat saya kehilangan kesabaran. Keluarga besar Reza berkumpul untuk acara syukuran kecil. Sepupu Reza baru saja melahirkan anak kedua. Semua orang berkumpul, bercanda, menggendong bayi itu bergantian. Saya duduk di pojok, menyaksikan. Lalu, seperti yang sudah saya duga, kebahagiaan itu berubah menjadi panggung untuk mempermalukan saya. Tante Reza, yang sok bijak, menghampiri saya sambil menggendong bayi itu. "Anin, kamu gendong. Yuk, siapa tahu ketularan," katanya sambil tertawa. Tapi tawanya tidak ramah. Tawanya seperti pisau. "Iya, Anin," sahut Bu Sumarni keras-keras, agar semua orang mendengar. "Coba gendong, tapi hati-hati. Jangan sampai mandonya menular ke bayi orang." Lalu dia tertawa, dan beberapa kerabat ikut tertawa. Ruangan itu dipenuhi tawa, tawa yang mengarah kepada saya. Saya merasa wajah saya terbakar. 7 tahun saya bertahan, tapi malam itu, di tengah tawa orang-orang itu, saya hampir menangis di depan mereka semua. Saya menggendong bayi itu sebentar, lalu mengembalikannya dengan tangan yang gemetar. Saya pamit ke kamar mandi. Di sana, saya berdiri menatap cermin. Wajah saya pucat, mata saya berkaca-kaca. Tapi lalu, di tengah genangan air mata itu, saya teringat sesuatu. Saya teringat map di tas saya. Saya teringat surat keterangan dokter yang menyatakan saya sehat. Saya teringat pengakuan Dr. Hartono, dan air mata saya berhenti. Mereka tertawa karena mereka pikir saya tidak berdaya. Mereka tidak tahu setiap tawa itu sedang mereka tabung sendiri, dan saya akan menagihnya kembali. Saya membasuh wajah saya, menegakkan punggung, lalu keluar dari kamar mandi dengan senyum tenang. "Maaf, tadi saya agak pusing," kata saya manis kepada mereka. Mereka tidak tahu. Kepala saya justru tidak pernah sejernih itu. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Reza berkata santai, "Amin, hari Minggu kita selesaikan ya soal surat itu. Keluarga sudah pada tahu kok." Mereka dukung. "Iya, Mas," jawab saya. Hari Minggu, saya juga maunya semua keluarga jadi saksi. Reza tersenyum puas. Dia pikir dia menang. Dia tidak tahu, dia baru saja menyetujui panggung untuk kehancurannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Rara, dengan beraninya, menaruh sebuah map coklat di meja kamar saya. "Surat cerai sudah jadi, tinggal tanda tangan saya. Mbak baca aja besok," katanya manis. "Mas Reza udah capek. Mbak juga pasti capek kan?"
Gak bisa kasih anak terus. Mending kita selesaikan baik-baik. Saya melihat surat itu. Lalu saya melihat Rara. Iya, Ra, kata saya pelan. Kita selesaikan baik-baik. Hari Minggu. Ya, pas semua keluarga kumpul, mata Rara berbinar. Dia pikir saya menyerah. Dia pikir hari Minggu. Perempuan mandul itu akhirnya akan pergi dengan kepala tertunduk dan tangan kosong. Dia tidak tahu hari Minggu yang sama itu. Saya juga sudah mengundang beberapa tamu lain. Tamu yang tidak mereka duga. Sepanjang minggu itu, saya bergerak diam-diam. Saya menghubungi seorang teman lama, Pak Bagus, seorang pengacara yang sudah saya kenal lewat pekerjaan. Saya ceritakan semuanya. Dia mendengarkan, lalu tersenyum tipis. Bu Anin, katanya, dengan bukti selengkap ini, Anda tidak sedang menghadapi perceraian. Mereka yang sedang menghadapi masalah, pemalsuan dokumen, penggelapan, percobaan penipuan kepemilikan. Ini bukan main-main. Saya juga melakukan satu hal lagi. Saya mencari tahu di mana Dr. Hartono sekarang berada. Lewat seorang kenalan di dunia medis, saya menemukannya. Dan saya menemukan sesuatu yang lebih menarik. Dr. Hartono ternyata sedang dalam masalah. Izin prakteknya pernah dipermasalahkan karena beberapa kasus pemalsuan dokumen di masa lalu. Dia rentan. Dia takut. Dan orang yang takut biasanya mudah bicara lewat Pak Bagus. Saya mengirim pesan kepada Dr. Hartono. Isinya sederhana. Saya tahu apa yang dia lakukan 7 tahun lalu. Saya punya buktinya. Dan saya memberinya satu pilihan. Mengaku siapa yang menyuruhnya. Atau menghadapi laporan resmi sendirian. 3 hari kemudian, Dr. Hartono menjawab. Lewat sebuah pesan suara dan dokumen tertulis. Dia mengakui semuanya. Dia mengaku bahwa 7 tahun lalu, dia menerima sejumlah uang untuk membuat hasil pemeriksaan palsu. Dan orang yang membayarnya, orang yang datang ke kliniknya dengan amplop tebal adalah Reza dan ibunya, Bu Sumarni. Saya duduk diam membaca pengakuan itu. Jadi inilah kebenaran utuhnya. Suami saya sendiri dan ibu mertua saya sengaja membuat saya dicap mandul. Bukan karena saya benar-benar mandul, tapi agar mereka punya alasan untuk menekan saya, mengisolasi saya, dan suatu hari nanti membuang saya tanpa rasa bersalah. Mengapa? Jawabannya seperti biasa. Ada di uang. Selama saya merasa bersalah karena tak bisa memberi anak, saya akan terus menebusnya dengan uang. Saya akan terus membayar, terus mengalah, terus diam. Rasa bersalah palsu itu adalah rantai yang mereka pasang di leher saya selama 7 tahun. Sekarang rantai itu ada di tangan saya. Dan hari Minggu, saya akan mengalungkannya kembali ke leher mereka. Hari Minggu pagi datang dengan langit cerah. Rumah Bintaro ramai. Bu Sumarni mengundang beberapa kerabat dekat. Ada paman, ada bibi, ada beberapa sepupu Reza. Mereka pikir ini akan menjadi acara perpisahan yang sopan. Perpisahan dengan menantu mandul yang akhirnya tahu diri. Saya memasak untuk mereka semua. Saya menyajikan opor, rendang, dan kue-kue. Saya melayani mereka dengan senyum. Bu Sumarni memandang saya dengan puas. Dia pikir saya sedang melakukan tugas terakhir saya sebelum diusir. Setelah semua makan, Reza berdiri. Dia mengeluarkan map coklat itu, surat cerai. Dia meletakkannya di tengah meja, di depan semua kerabat. Bapak, Ibu, semuanya. Kata Reza dengan suara yang dibuat berat. Hari ini, kami mengundang kalian untuk menjadi saksi. Saya dan Anin sudah sepakat berpisah demi kebaikan bersama. Karena, seperti kalian tahu, selama 7 tahun kami belum dikaruniai keturunan. Para kerabat mengangguk-angguk prihatin. Beberapa memandang saya dengan iba. Rara tersenyum di pojok ruangan. Reza menyodorkan pulpen kepada saya. Silahkan. Anin, tanda tangani. Saya menatap pulpen itu. Lalu saya menatap wajah-wajah di ruangan itu. Wajah Reza yang penuh kepura-puraan. Wajah Bu Sumarni yang dingin. Wajah Rara yang penuh kemenangan. Saya mengambil pulpen itu. Ruangan hening. Lalu, dengan tenang, saya meletakkannya kembali ke meja. Sebelum saya tanda tangan, kata saya,
Suara saya jernih dan tenang. Saya ingin para saksi tahu apa sebenarnya yang mereka saksikan hari ini. Saya membuka tas saya. Saya mengeluarkan map tebal saya dan meletakkannya di samping surat cerai. Mas Reza bilang, "Kami berpisah karena saya mandul," kata saya. Mari kita mulai dari sana. Saya mengeluarkan 2 lembar dokumen. Saya letakkan berdampingan di tengah meja, di hadapan semua orang. Ini, kata saya sambil menunjuk lembar pertama, adalah hasil pemeriksaan saya 7 tahun lalu, yang menyatakan saya mandul, yang selama ini dipakai untuk menghina saya setiap hari di rumah ini. Lalu, saya menunjuk lembar kedua, dan ini surat keterangan resmi dari rumah sakit. Ditandatangani dokter spesialis, tertanggal minggu lalu. Isinya menyatakan, rahim saya sehat, saya subur, saya tidak pernah mandul. Suasana ruangan berubah seketika. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah Bu Sumarni mulai pucat. Dokumen yang pertama, itu palsu, lanjut saya. Dipotong dan ditempel dari rekam medis pasien lain. Dan saya tahu siapa yang membuatnya. Saya mengeluarkan lembar berikutnya. Ini pengakuan tertulis dari Dr. Hartono, dokter yang dulu memeriksa saya. Dia mengaku menerima uang untuk membuat hasil palsu itu. Dan dia menyebut 2 nama orang yang membayarnya. Saya berhenti sejenak. Saya menatap lurus ke arah suami saya dan ibu mertua saya, Mas Reza dan Ibu Sumarni. Ruangan langsung gaduh. Paman dan Bibi Reza menoleh ke arah Bu Sumarni dengan tatapan tidak percaya. "Sumarmi, ini benar?" tanya salah satu dari mereka. Bu Sumarni membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya seputih kertas. Reza berdiri, tangannya gemetar. Itu bohong," dia mengarang. "Bohong." Saya tersenyum. Saya mengeluarkan ponsel saya dan memutar rekaman suara Dr. Hartono. Suara pengakuan itu memenuhi ruangan. Setiap kata jatuh seperti palu di ruang sidang. Di dalam rekaman itu, Dr. Hartono menyebut dengan jelas tanggal, jumlah uang yang dia terima, dan bagaimana Reza serta Bu Sumarni memintanya menempelkan hasil laboratorium pasien lain ke berkas saya. Tidak ada celah untuk membantah. Suara itu adalah suara kebenaran yang selama 7 tahun dikubur dalam-dalam. Wajah Reza runtuh. Kerabat-kerabat itu menatapnya dengan jijik. Salah satu paman berdiri. "Reza, jadi selama ini kamu fitnah istrimu sendiri. Demi apa?" "Demi uang." Reza tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada pembelaan yang keluar. "Tapi saya belum selesai," kata saya. Auditor di dalam diri saya belum selesai membaca laporannya. Saya mengeluarkan setumpuk dokumen keuangan. Selama 7 tahun, saya membiayai keluarga ini. Cicilan rumah, kuliah Rara, modal usaha Mas Reza, arisan ibu. Semuanya dari gaji saya. Itu sudah saya ikhlaskan. Saya menatap Rara, yang kini berdiri kaku di pojok ruangan. Tapi ini, saya menunjuk 1 lembar. Adalah catatan aliran dana dari rekening saya ke rekening pribadi Rara. Dana yang ditransfer diam-diam dengan keterangan palsu atas perintah Mas Reza selama bertahun-tahun. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Rara mundur selangkah. Itu uang jajan, Mbak. Mas Reza yang kasih. Mas Reza tidak punya penghasilan. Kata saya, tenang. Yang dia berikan padamu adalah uang saya. Yang dia ambil tanpa sepengetahuan saya. Itu namanya penggelapan. Saya membuka lembar terakhir. Lembar yang paling mereka takuti. Dan ini, kata saya, sertifikat rumah ini. Rumah Bintaro, tempat kita semua berdiri sekarang. Mas Reza pernah menyuruh saya menandatangani dokumen. Katanya, untuk kredit, supaya rumah ini perlahan beralih nama. Tapi proses itu tidak pernah selesai. Secara hukum, rumah ini seluruhnya masih atas nama saya, Anindya, pemilik tunggal. Saya mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Itulah sebabnya mereka begitu ingin saya menandatangani surat cerai hari ini. Bukan hanya untuk membuang saya, tapi karena tanpa tanda tangan saya,
Mereka tidak bisa merampas rumah ini. Surat cerai ini adalah langkah terakhir dari sebuah perampokan yang sudah mereka rancang sejak lama. Hening total. Para kerabat menatap Reza, Bu Sumarni, dan Rara dengan tatapan yang berbeda sekarang. Bukan iba kepada saya, tapi jijik kepada mereka. Reza terduduk di kursinya. Wajahnya hancur. Bu Sumarni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rara menangis di pojok ruangan, tapi tidak ada yang menghiburnya. Saya mengambil surat cerai itu. Saya memandanginya sejenak. Lalu, di hadapan semua saksi, saya mengambil pulpen. Mas Reza ingin saya tanda tangan, kata saya. Baiklah. Saya tanda tangan. Saya menandatangani surat cerai itu dengan tenang. Lalu saya mendorongnya kembali ke arah Reza. Ini perceraian yang paling saya syukuri seumur hidup, kata saya. Tapi perceraian ini tidak mengubah satu hal. Rumah ini tetap milik saya. Dan mulai hari ini, kalian semua yang selama 7 tahun hidup dari uang saya, sambil menginjak harga diri saya, harus mencari tempat tinggal sendiri. Saya berdiri. Saya merapikan map saya. Saya menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Pak Bagus, pengacara saya, akan menghubungi kalian mengenai pengembalian dana yang digelapkan dan mengenai laporan pemalsuan dokumen medis. Itu urusan hukum, bukan urusan keluarga lagi. Karena sejak hari ini, kita bukan keluarga. Saya berjalan keluar dari ruang makan itu dengan kepala tegak. Di belakang saya mendengar suara tangis Bu Sumarni dan teriakan panik Reza. Tapi saya tidak menoleh. Untuk apa menoleh pada masa lalu yang sudah terbakar? Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Pak Bagus mengurus semuanya dengan rapi. Rumah Bintaro resmi kembali ke tangan saya sepenuhnya. Reza, Bu Sumarni, dan Rara harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Laporan pemalsuan dokumen medis diterima. Pengakuan Dr. Hartono, kesaksian Mbak Asih. 2 hasil pemeriksaan yang bertentangan. Semuanya menjadi bukti yang sangat kuat. Reza dan Bu Sumarni harus menghadapi konsekuensi hukum atas apa yang mereka lakukan. Mereka yang dulu begitu yakin bisa mempermainkan seorang perempuan, kini gemetar di hadapan hukum. Soal uang yang digelapkan, pengadilan memerintahkan pengembalian. Rara, yang selama bertahun-tahun hidup mewah dari uang curian, kini harus mencicil pengembalian itu dari pekerjaan yang dulu tak pernah mau ia sentuh. Tas-tas bermereknya dijual satu persatu. Gaya hidup yang ia banggakan runtuh dalam hitungan bulan. Reza, yang tidak punya pekerjaan dan kini menyandang catatan buruk. Kesulitan mendapat pekerjaan layak. Kabarnya, dia sempat mencoba mendekati beberapa perempuan lain, mengincar yang punya. Persis seperti dulu dia mengincar saya, tapi reputasinya sudah hancur. Cerita tentang apa yang dia lakukan kepada istrinya menyebar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang mau dekat dengan laki-laki yang tega memfitnah istrinya mandul demi harta. Dan Bu Sumarni, perempuan yang dulu memperkenalkan saya sebagai menantu yang belum dikasih keturunan, kini hidup dalam bisik-bisik tetangga yang tahu apa yang dia perbuat. Kerabat-kerabat yang dulu menertawakan saya di acara keluarga, kini berbalik menjauhi mereka. Tante Reza yang dulu menyuruh saya menggendong bayi, siapa tahu ketularan, kini tidak pernah lagi menyapa keluarga itu. Dr. Hartono kehilangan izin prakteknya untuk selamanya. Dan Mbak Asih, pembantu yang berani bersaksi demi kebenaran, saya angkat menjadi pengurus rumah saya. Dengan gaji yang jauh lebih layak. Kebaikannya tidak saya lupakan. Saya sendiri, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, bisa bernapas lega. Saya kembali fokus pada karir saya. Saya dipromosikan menjadi kepala tim audit. Saya merenovasi rumah Bintaro, mengganti setiap sudut yang menyimpan kenangan buruk dengan warna-warna baru. Kamar yang dulu menjadi saksi air mata saya, kini menjadi ruang kerja yang terang. Dan soal amak, yang dulu menjadi senjata mereka untuk menghancurkan saya. Saya tidak terburu-buru. Saya tahu sekarang tubuh saya sehat. Saya tahu kalau memang ditakdirkan, anak itu akan datang di waktu yang tepat bersama orang yang benar-benar mencintai saya. Bukan orang yang menjadikan rahim saya alasan untuk merampok hidup saya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras rumah Bintaro yang sudah berubah wujud. Saya menyeduh teh. Saya menatap taman kecil
yang dulu saya tanam sendiri. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah saya, bukan penjara yang saya biayai sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah membiarkan rasa bersalah, apalagi rasa bersalah yang dipasangkan orang lain ke pundak kita, menjadi rantai yang mengikat harga diri kita. Dan jangan pernah berhenti memeriksa kebenaran, bahkan kebenaran yang sudah kita percaya bertahun-tahun. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang dihina karena hal-hal yang bukan kesalahan mereka, bahkan yang sengaja ditimpakan kepada mereka. Kalian dicap dengan label yang tidak adil. Kalian disuruh diam, disuruh mengalah, disuruh tahu diri oleh orang-orang yang justru menumpang hidup dari kalian. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang bukannya melindungi istrinya, malah berkonspirasi melawan perempuan yang menanggung seluruh hidupnya. Mereka mengira kelembutan istrinya adalah kelemahan, padahal perempuan yang diam paling lama ketika akhirnya bersuara. Suaranya bisa meruntuhkan segalanya. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni yang karena rasa takut atau keserakahan tega menghancurkan menantu yang merawat mereka. Mereka lupa karma tidak pernah salah alamat. Kepada kalian semua yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, saya ingin mengatakan satu hal. Kebaikan kalian bukan kelemahan. Diamnya kalian bukan kekalahan. Tapi jangan biarkan kebaikan itu membuat kalian buta terhadap kebenaran. Periksa, verifikasi, dan ketika saatnya tiba, berdirilah. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus menundukkan kepala, atau kita bisa memilih untuk berdiri dan menuntut harga diri kita kembali. Saya memilih berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi yang serupa? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.